Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Pendidikan Matematika kelas B akan menjelaskan mengenai aplikasi integral lipat 2 guna memenuhi tugas proyek kalkulus lanjut dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Yerizon MSI dan Ibu Sintasari SPD MED. Kami yang beranggotakan Putri Hidayah dengan NIM 21029102, Rahman Nurfadila dengan NIM 21029106, Suci Fitriasari dengan NIM 21029122, Tika Rahmanda dengan NIM 21029126, Via Anissa Rahima dengan NIM 21029130. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama yaitu aplikasi integral dalam menentukan volume benda pejal. Nah, di sini saya menggunakan metode lempengan. Untuk contoh soalnya, sebuah piramida memiliki tinggi 3 meter dan memiliki dasar berbentuk persegi dengan panjang sisi 3 meter. Hitunglah volume piramida tersebut. Nah, tahap pengerjaan dalam menentukan volume benda pejal ini yaitu yang pertama kita akan mensketsakan gambarnya, yang kedua membuat persamaan luasnya, yang ketiga menentukan batas-batas integralnya, dan yang keempat baru kita bisa menghitung hasil integrasinya, yaitu volume sama dengan integral A sampai B AX dx. Untuk penyelesaiannya, seperti yang telah disampaikan tadi, yang pertama kita akan membuat sketsa gambarnya sebagaimana yang terlihat di sini. Lalu, yang kedua kita akan membuat persamaan luasnya. Di sini tadi diketahui bahwa alasnya berbentuk persegi. Jadi, untuk luas persegi yaitu sisi kali sisi, sehingga kita dapatkan AX sama dengan X kuadrat. Yang ketiga, kita akan menentukan batas-batas integralnya. Nah, untuk batas ini yaitu kita mengambil tinggi dari dasar alas yaitu X sama dengan 0 dan ketinggian piramida atasnya yaitu X sama dengan 3. Lalu kita masuk kepada menghitung hasil integrasinya. Kita masukkan kepada rumus persamaan tadi yaitu volume sama dengan integral A sampai B AX dx. AX-nya yaitu X kuadrat, jadi kita ganti AX dengan X kuadrat. Sehingga kita dapatkan volume sama dengan integral 0 sampai 3 dari X kuadrat dx. Kita turunkan X kuadrat terhadap X, sehingga kita dapatkan X pangkat 3 per 3. Dan kita ganti nilai X-nya yaitu 0 sampai 3. Sehingga kita ganti nilai X-nya dengan 3, yaitu 3 pangkat 3 sama dengan 27 dibagi 3. Sehingga kita dapatkan volume dari piramida ini adalah 9. Selanjutnya aplikasi integral dalam menghitung massa total. Contoh soalnya, sebuah lamina dengan kerapatan delta X, Y sama dengan XY. Dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan 8, dan kurva Y sama dengan X pangkat 2 per 3. Seperti pada gambar ketiga ini. Nah, di sini kita diminta untuk mencari massa totalnya. Jadi, untuk menentukan integral batas-batasnya yaitu dengan dalam pemilihan integral terluar itu harus batasnya itu berupa konstanta. Jadi kita pakai yang X sama dengan 8. Jadi integral terluarnya yaitu dengan batas bawah X sama dengan 0 dan batas atas X sama dengan 8. Dan batas integral terdalamnya yaitu dari 0 sampai dengan Y sama dengan X pangkat 2 per 3. XY dy per dx. Itu sama dengan integral 0 sampai 8. Selanjutnya kita turunkan XY ini terhadap Y. Sehingga kita dapatkan X dikali Y pangkat 2 per 2. Dengan nilai Y-nya 0 dan X pangkat 2 per 3 dx. Itu sama dengan kita keluarkan setengahnya, sehingga setengah integral 0 sampai 8 X pangkat 7 per 3 dx. Itu sama dengan kita integralkan lagi X-nya terhadap dx, sehingga dapatnya setengah dalam kurung 3 per 10 X pangkat 10 per 3. Dengan nilainya yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 8. Lalu kita substitusikan nilai X-nya sehingga kita dapatkan hasil 768 per 5,
yaitu sama dengan 153,6. Jadi, massa total dari lamina ini yaitu 153,6. Aplikasi yang kedua pada integral lipat 2 adalah pusat massa. Jika M1, M2 sampai dengan Mn adalah koleksi titik massa yang masing-masing ditempatkan di X1, Y1, X2, Y2 sampai Xn, Yn pada bidang, maka momen total terhadap sumbu Y dan sumbu X diberikan oleh momen total terhadap sumbu Y sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan N XK dikali MK. Momen total terhadap sumbu X sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan N YK dikali MK. Lebih lanjut, koordinat X bar, Y bar dari pusat massa atau titik keseimbangan adalah X bar sama dengan momen total terhadap sumbu Y per massa sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan N XK dikali MK per sigma K sama dengan 1 sampai dengan N MK. Y bar sama dengan momen total terhadap sumbu X per massa sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan N YK dikali MK per sigma K sama dengan 1 sampai dengan N MK. Sekarang pandang suatu lamina yang kerapatannya berupa variabel delta X, Y meliputi suatu daerah S di bidang XY. Seperti pada gambar 1, partisikan lamina seperti pada gambar 2 dan asumsikan sebagai suatu aproksimasi bahwa massa tiap RK terpusat di X kabar, Y kabar di mana K sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Akhirnya, ambil limit ketika norma partisi menuju ke 0. Ini menghasilkan rumus X bar sama dengan momen total terhadap sumbu Y per massa sama dengan integral lipat 2 X dikali delta X, Y dA atas daerah S per integral lipat 2 delta X, Y dA. Y bar sama dengan momen total terhadap sumbu X per massa sama dengan integral lipat 2 Y dikali delta X, Y dA atas daerah S per integral lipat 2 delta X, Y dA atas daerah S. Contoh pusat massa. Carilah pusat massa dari lamina contoh pertama. Penyelesaiannya, dari contoh pertama kita mengetahui bahwa massa dari lamina adalah 768/5. Momen-momen MY dan MX masing-masing terhadap sumbu Y dan sumbu X. Yang pertama, kita akan mencari momen total terhadap sumbu Y, yaitu integral lipat 2 X dikali delta X, Y dA atas daerah S, di mana pada penyelesaian momen terhadap sumbu Y ini kita akan menggunakan dy dx. Jadi batas terluarnya adalah X, yaitu 0 sampai 8, batas terdalamnya yaitu 0 sampai X pangkat 2/3. Lalu delta X, Y dari contoh pertama kita mengetahui yaitu XY. Jadi X dikali XY jadinya X kuadrat Y. Lalu kita selesaikan. Pertama kita integralkan terhadap sumbu Y. Lalu kita integralkan terhadap sumbu X. Maka diperoleh momen total terhadap sumbu Y mendekati 945,23. Selanjutnya kita akan cari momen total terhadap sumbu X, yaitu integral lipat 2 Y dikali delta X, Y dA atas daerah S. Pada momen total terhadap sumbu X kita akan menggunakan dy dx, yaitu batas terluarnya X 0 sampai 8, batas terdalamnya Y yaitu 0 sampai X pangkat 2/3. Y dikali XY, jadi XY kuadrat. Pertama kita akan integralkan terlebih dahulu terhadap sumbu Y, lalu kita integralkan terhadap sumbu X. Maka diperoleh momen total terhadap sumbu X mendekati 341,33. Jadi, untuk mencari X bar dan Y bar, X bar sama dengan momen total terhadap sumbu Y per massa. Momen total terhadap sumbu Y yaitu 945,23 per 768/5. Jadi, X bar diperoleh mendekati 6,15. Y bar sama dengan momen total terhadap sumbu X per massa.
Momen total terhadap sumbu X yaitu 341,33 per massa 768 per 5. Jadi diperoleh Y bar mendekati 2,22. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan integral lipat 2 pada momen inersia. Dari fisika, kita telah mempelajari bahwa energi kinetik dari suatu partikel bermassa m dengan kecepatan v yang bergerak pada suatu garis lurus adalah setengah m dikali v kuadrat. Namun bagaimana jika partikel tersebut tidak bergerak sepanjang garis lurus, melainkan berputar terhadap suatu sumbu dengan kecepatan sudut omega radian per detik? Maka kecepatan linearnya adalah v sama dengan r dikali omega, dengan r merupakan jejari lintasannya yang berbentuk lingkaran. Kemudian kita substitusikan persamaan dari kecepatan linear tersebut ke persamaan sebelumnya, sehingga didapatkan bahwa energi kinetik untuk benda dengan gerak berputar sama dengan setengah dikali m r omega dikuadratkan, sama dengan setengah dikali m r kuadrat omega kuadrat. Kemudian kita perhatikan bahwa pada persamaan yang barusan kita dapatkan, terdapat suatu ekspresi perkalian antara massa dan kuadrat dari R. Ekspresi ini disebut dengan momen inersia dan dinyatakan oleh I besar, sehingga energi kinetik benda berputar dapat dinyatakan dengan setengah dikali momen inersia dikali omega kuadrat. Kemudian kita kembali pada persamaan pertama, yaitu energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali V kuadrat. Kemudian pada persamaan yang barusan kita dapatkan, EK sama dengan setengah dikali I dikali omega kuadrat. Dapat kita lihat bahwa momen inersia suatu benda dalam gerak putar memiliki peranan yang serupa terhadap massa benda dalam gerak linear. Untuk suatu partikel di bidang yang bermassa M1, M2, dan seterusnya yang berjarak R1, R2, dan seterusnya dari suatu garis L, maka momen inersia sistem itu terhadap L didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut. Jika terdapat suatu lamina dengan kerapatan delta X, Y yang mencakup suatu daerah S dari bidang XY, kita mempartisikan S, lalu aproksimasikan momen inersia tiap keping daerah RK. Kemudian tambahkan dan ambil bentuk limitnya, maka didapatkan rumus momen-momen inersia lamina terhadap sumbu-sumbu X, Y, dan Z adalah sebagai berikut. Momen inersia terhadap sumbu X sama dengan integral lipat 2 dari Y kuadrat delta X, Y dA. Momen inersia terhadap sumbu Y sama dengan integral lipat 2 dari X kuadrat delta X, Y dA. Dan untuk momen inersia terhadap sumbu Z sama dengan integral lipat 2 dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali delta X, Y dA. Sama dengan integral lipat 2 dari X kuadrat delta X, Y dA ditambah integral lipat 2 dari Y kuadrat delta X, Y dA sama dengan momen inersia terhadap sumbu X ditambah momen inersia terhadap sumbu Y. Tentukan momen inersia terhadap sumbu X, Y, dan Z untuk lamina yang memiliki kerapatan delta X, Y sama dengan XY, dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan 8, dan kurva Y sama dengan X pangkat 2/3. Penyelesaiannya, yang pertama adalah kita menggambar terlebih dahulu daerah berdasarkan garis batas yang sudah diberikan oleh soal, yaitu pertama kita gambar sumbu X dan Y, kemudian garis X sama dengan 8, dan kurva Y sama dengan X pangkat 2/3. Kemudian kita cari momen inersianya, yaitu yang pertama, momen inersia terhadap sumbu X sama dengan integral lipat 2 dari Y kuadrat delta X, Y dA. Substitusikan delta X, Y sama dengan XY, kemudian kita tentukan batasnya. Kita dapat menghitung integral lipat 2 dari Y kuadrat delta X, Y dA pada himpunan S yang sederhana Y maupun sederhana X.
Tetapi di sini kita akan menggunakan yang sederhana Y, sehingga kita akan menggunakan dy dx. Dengan batas terdalamnya itu adalah 0 sampai X pangkat 2/3 dan batas terluarnya adalah 0 sampai 8. Kemudian kita menggunakan metode integral berulang dan didapatkan bahwa integralnya adalah 3/56 dikali 8 pangkat 14/3 dikurang 0 sama dengan 49.152/56 sama dengan 6.144/7 hampir sama dengan 877,71. Kemudian momen inersia terhadap sumbu Y sama dengan integral lipat 2 dari X kuadrat delta X, Y dA. Kita substitusikan delta X, Y sama dengan XY, kemudian kita tentukan batasnya. Kita masih menggunakan sederhana Y atau dy dx. Batas terdalamnya adalah 0 sampai X pangkat 2/3, batas terluarnya adalah 0 sampai 8. Kemudian kita menggunakan metode integral berulang, kita integralkan X pangkat 3Y terhadap sumbu Y, dan kemudian hasilnya kita integralkan terhadap sumbu X, dan didapatkan hasil integral lipat 2-nya adalah 3/32 dikali 8 pangkat 16/3 dikurang 0 sama dengan 6.144. Selanjutnya yaitu momen inersia terhadap sumbu Z. Untuk mencari momen inersia terhadap sumbu Z, kita dapat langsung menjumlahkan momen inersia terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, sama dengan 6.144/7 ditambah 6.144, sama dengan 8 dikali 6.144/7, hampir sama dengan 7.021,71. Aplikasi keempat dari integral lipat 2 yaitu radius girasi atau jari-jari girasi. Radius girasi adalah jarak yang menunjukkan distribusi massa atau area dari suatu benda. Radius girasi dinyatakan dengan R sama dengan akar dari inersia per luas penampang. Sebuah benda bermomen inersia I dan bermassa sejumlah A terdistribusi secara merata pada lingkaran berjari-jari di sekitar titik pusat, seperti pada gambar di bawah ini. Jari-jari girasinya terbagi menjadi jari-jari girasi terhadap sumbu X yaitu Rx dan jari-jari girasi terhadap sumbu Y yaitu Ry. Untuk lebih jelasnya, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Hitunglah radius girasi terhadap sumbu sentroid XX dari suatu luasan seperti gambar di bawah ini. Langkah pertama kita yaitu kita akan menentukan luas penampang. A1-nya yaitu 30 dikali 20 sama dengan 600 cm². A2-nya Pi dikali D kuadrat per 4 sama dengan, karena di soal kita diketahui D sama dengan 150 mm, maka kita ubah ke dalam cm yaitu 15 cm, maka Pi dikali 15 kuadrat dibagi 4 yaitu 176,7. Maka luas penampang totalnya yaitu A1 dikurang A2 akan menghasilkan 423,3 cm². Langkah selanjutnya kita akan menentukan momen inersia masing-masing luasan terhadap sumbu X. Inersia pertama dengan rumus B dikali H dipangkatkan 3/12 sama dengan 30 dikali 20 dipangkatkan 3 dibagi 12 sama dengan 20.000 cm². Inersia yang kedua yaitu Pi dikali D dipangkatkan 4 dibagi 64, yaitu Pi dikali 15 pangkat 4 dibagi 64 sama dengan 2485 cm². Maka inersianya yaitu inersia 1 dikurang inersia 2 sama dengan
17.517 cm pangkat 4. Maka radius girasinya adalah Rx sama dengan akar dari inersia X dibagi luas penampang, sama dengan akar dari 17.517 per 423,3 sama dengan 6,43 cm. Maka radius girasinya yaitu 6,43 cm. Aplikasi dari integral lipat 2 yang kelima adalah luas permukaan. Jika S daerah persegi panjang di bidang XY yang dibatasi oleh garis X sama dengan 0, X sama dengan 1, Y sama dengan 0, dan Y sama dengan 2, carilah luas sebagian dari permukaan tabung Z sama dengan akar 4 dikurang X kuadrat yang terproyeksi ke dalam X, seperti gambar berikut. Baik, untuk penyelesaiannya, misalkan Fx sama dengan akar 4 dikurang X kuadrat. Maka, Fx sama dengan X akar 4 dikurang X kuadrat, dan Fy sama dengan 0. Ag sama dengan integral lipat 2 dengan fungsi Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat ditambah 1 dA atas daerah S. Lalu kita substitusikan Fx dan Fy ke dalam fungsi tersebut, sehingga menjadi integral lipat 2 akar X kuadrat per 4X dikurang X kuadrat ditambah 1 dA. Sama dengan integral lipat 2 per akar 4 dikurang X kuadrat dA. Nah, di sini kita menggunakan dy dx, sehingga batas terluarnya yaitu X dan batas yang di dalamnya adalah Y. Jadi, integral 0 sampai 1, integral 0 sampai 2 per akar 4 dikurang X kuadrat dy dx. Pertama, kita integralkan terhadap Y terlebih dahulu, sehingga menjadi 4 integral 0 sampai 1 per akar 4 dikurang X kuadrat dx. Selanjutnya kita integralkan terhadap X. Menjadi 4 dikali sin inverse X per 2 dengan batas 0 sampai 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 2pi per 3. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 5. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.